wong hidup kita saja lagi. Iya. Tolong investasinya untuk kami yang sedang peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Karang Taruna semua? Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi di channel Fajar Muda TV dalam acara Taruna Podcast. Baik sahabat semua, hari ini sudah hadir tamu spesial kita, yaitu Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata Karang Taruna Desa Mereng, yaitu Bapak Untung Santoso yang biasa populer ya, biasanya dipanggil Bang Jack ya, dengan ciri khas kumis yang luar biasa ya, lumayan lebat. Beliau ini kebetulan di bidang lingkungan hidup ada salah satu program yang menarik, yaitu bagaimana upaya menggali potensi wisata di Desa Mereng. Nanti kita akan udal-udal habis ya terkait dengan program kerja di bidang lingkungan hidup dan pariwisata. Sebelumnya, apa kabar Pak Untung Santoso? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat semua? Insya Allah sampai sekarang sehat semua, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk yang pertama mungkin sebagai pengenalan dulu, apa sih tupoksi dari pengurus bidang lingkungan hidup dan pariwisata di Karang Taruna Desa Mereng itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Karang Taruna yang telah mengadakan broadcast ya kan. Di sini saya sebagai ketua bidang lingkungan hidup dan pariwisata. Tentunya kalau bicara tupoksi itu jelas banyak sekali, Pak. Banyak sekali, ya. Cuma lebih poin karena tadi di awal ya pembukaan kita mau mengorek tentang di bidang pariwisata. Tentunya di bidang lingkungan hidup dan pariwisata salah satunya adalah merumuskan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan juga kepariwisataan yang ada di desa, Pak. Baik. Nah, di antara ya kan tugas pokok ya kan yang dibidangi oleh lingkungan hidup dan pariwisata itu salah satunya itu yang sudah saya sebut tadi, tapi lebih sekarang ini kita juga tidak bisa lepas dari peraturan, Pak. Peraturan organisasi juga peraturan daerah yang tentunya karena Karang Taruna kan organisasi yang di bawah naungan langsung Kementerian Sosial. Kementerian Sosial, betul. Tentunya kita dalam merumuskan segala sesuatu kegiatan yang nantinya dijadikan sebuah kegiatan di dalam organisasi tersebut, ya tentunya kita tidak bisa lepas dari peraturan-peraturan yang terkait di Permensos itu, Pak. Betul. Untuk program kerja mungkin Pak, ini kan teman-teman dari Karang Taruna maupun masyarakat umum itu kan perlu tahu juga ada program kerja apa sih di bidang lingkungan hidup dan pariwisata Karang Taruna Desa Mereng itu, Pak? Baik, kalau kita bicara program kerja di bidang lingkungan hidup dan pariwisata itu ada jangka pendek dan jangka panjang, Pak. Untuk jangka pendeknya sekarang ini di bidang lingkungan hidup itu lagi berusaha mensosialisasikan kepada warga masyarakat, khususnya di anggota-anggota Karang Taruna, untuk punya kesadaran diri bagaimana sih kita bisa mengadopsi ya kan potensi-potensi yang ada di sekitar kita yang nantinya bisa dijadikan itu sebuah peluang usaha sebenarnya, Pak. Peluang usaha. Sebenarnya itu bisa dijadikan peluang usaha manakala memang kita mau menekuni apa yang sudah dikatakan program kerja di bidang lingkungan hidup. Tapi tentunya itu juga tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Dalam program jangka pendek kita lagi berupaya untuk di situasi ya krisis yang seperti sekarang ini, yang kita lagi mencari pekerjaan susah, ya kan, lapangan kerja lagi susah, terus
katakan ekonomi juga terpuruk, kita berupaya bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan kondisi alam yang ada di sekitar kita, Pak. Salah satu contoh, kita lagi berusaha menggali potensi ya kan, supaya nanti di kalangan anak-anak muda ya, lebih trennya milenial lah, Pak. Milenial. Itu bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar, contoh di bidang pertanian, ya kan, itu kalau saya melihat itu prospeknya sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana kita mau menekuni kegiatan tersebut atau tidak. Lebih jelasnya lagi, kira-kira kegiatan apa yang masuk dalam program kerja lingkungan hidup tersebut yang kaitannya dengan usaha tadi, Pak? Ya, gini Pak. Kalau tadi sudah saya sampaikan, ya kan, kalau kita bisa memanfaatkan potensi atau lingkungan yang ada di sekitar kita, contoh misalnya yang tidak punya lahan persawahan atau perkebunan yang luas, kita juga bisa memanfaatkan halaman rumah atau apa ya, dengan sistem pertanian yang sekarang ini kan cenderung lebih mudah, Pak. Karena dengan berbagai ilmu yang ada baik di lewat media sosial ataupun di penyuluh pertanian lapangan, itu sebenarnya mudah sih ya. Memang tidak mudah sekali, tapi artinya kalau kita mau berusaha secara maksimal itu bisa. Kita bisa budidaya lah ya, budidaya entah itu ya intinya tanaman sayuran lah yang mudah dibudidayakan, seperti cabai merah, terong, atau jenis sayuran yang lain yang kita bisa ditanam di polybag ataupun di dalam pot. Itu menurut saya kalau memang itu bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan membuahkan hasil ya kan, minimal ya seharusnya kita beli karena kita menanam sendiri, itu bisa kita petik dari apa yang kita tanam. Oke, menarik sekali bahwa di bidang lingkungan hidup sendiri ada upaya untuk memberdayakan lingkungan supaya ini arahnya lebih ke ketahanan pangan menurut saya. Dan menarik sekali ternyata di bidang lingkungan hidup itu juga ada satu program petani milenial ya Pak ya, petani milenial. Dan kalau tidak salah beliau juga yang mengelola kebun cabai milik Karang Taruna. Ini perkembangannya sampai di mana Pak sampai hari ini Pak? Iya, untuk tanaman cabai milik Karang Taruna sampai sekarang ini ya memang yang namanya tanaman ada yang bagus ada yang tidak. Tapi alhamdulillah perkembangan kalau menurut saya itu kalau maksimal banget ya belum ya. Karena memang terkendala perawatan ini dan itu ya kan. Maka dari itu saya kepenginnya sih mensosialisasikan nggak cuma hanya di wilayah anggota Karang Taruna, tapi saya juga kepengen mensosialisasikan kepada warga masyarakat yang lebih luas ya, pada umumnya untuk kalangan ibu-ibu lah. Semisal ibu-ibu itu bisa katakanlah budidaya, nggak usah banyak-banyak lah Pak, sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebenarnya itu bisa. Mungkin nanti kita bisa ambil contoh di tanaman cabai milik Karang Taruna yang sekarang ini memasuki usia hampir 2 bulan ya, dan alhamdulillah itu sudah mulai ada yang agak berbunga, sudah mulai berbunga. Ada yang sudah berbunga ya? Sudah berbunga, tinggal menunggu nanti menjadi buah. Kira-kira kendalanya apa Pak selama proses perawatan cabai milik Karang Taruna itu Pak? Apa mungkin dari segi kekompakan dari teman-teman dalam merawat atau kesadaran dari teman-teman yang masih kurang, atau justru mungkin masalah tanah, pengolahan tanah begitu Pak? Banyak faktor Pak, banyak faktor ya kan, diantaranya itu ya kan, memang dalam pemeliharaan tanaman itu kita ibarat memelihara hewan ternak atau apa ya, memang butuh perawatan yang rutin. Memang sekarang ini kelemahan kita di Karang Taruna memang belum adanya kesadaran ya kan, terkait bagaimana sih kita bisa menghidupi ya kan, menghidupi minimal untuk diri kita sendiri ya kan, yang berasal dari ya itu tadi Pak, usaha bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada.
terkait perawatan-perawatan memang sampai sekarang ini ya memang sebenarnya saya juga butuh apa ya istilah kerjasama di antara teman-teman Karang Taruna, minimal sembari belajar. Harapan saya setelah teman-teman bisa diterapkan di rumah, ya kan, ya, seperti yang di awal saya sampaikan, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Iya, Itu Pak. diantaranya seperti itu. Kami memahami. Tapi sesuatu yang sulit, Pak, hari ini ketika kita bicara masalah pertanian ya, kemudian berharap generasi muda yang milenial ini untuk sadar dengan sendirinya bahwa ini loh, lewat pertanian saja bisa menghasilkan, bisa menghidupi diri sendiri maupun keluarga. Ini agak sulit untuk memberi kepercayaan kepada mereka. Kira-kira upaya apa dari bidang lingkungan hidup supaya mereka bisa tertarik begitu, Pak? Ya, memang gini, Pak. Kalau kita bicara pertanian, ya kan, itu memang identik dengan hal-hal yang kotor. Makanya untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan milenial memang kita perlu waktu, ya kan, dan juga perlu pembuktian. Artinya begini, mungkin teman-teman masih berkaca terhadap pertanian yang masih zaman-zaman ke sana ya. Betul. Identik kalau petani itu pakaiannya kurang bagus lah, Iya. kotor lah, inilah, itulah. Padahal kalau menurut saya, di samping memang kalau ibarat, kalau kita mau menekuni, benar-benar menekuni, pertanian katakanlah itu lapangan kerja kita, ibaratnya sawah atau kebun itu anggap saja itu kantor kita. Jadi di situ nanti image-image yang petani identik kotor itu dengan sendirinya kan terkikis, Pak. Lo nyatanya saya ke sawah, ya kan, nggak harus pakai pakaian yang compang-camping kok. Iya. Dan juga perlu dengan pakaian yang mahal, artinya dengan pakaian kita sehari-hari, ya kan. Karena saya sudah menganggap bahwa sawah atau kebun itu adalah kantor saya. Jadi setiap pagi saya berangkat dari rumah itu ya dengan pakaian biasa sehari-hari. Berarti kesibukan jenengan selain di bidang lingkungan hidup dan pariwisata, bertani ini ya sekarang ini ya? Iya, Pak. Karena saya kepengen ya, artinya berbagi pengalaman. Karena kebetulan saya di bidang lingkungan hidup, saya harus bisa mencontohkan bahwa ini loh, ya kan, program yang harus dijalankan di bidang lingkungan hidup, diantaranya itu kita bisa membuat ketahanan pangan walaupun tidak sepenuhnya, tapi minimal itu bisa membantu. Luar biasa. Ya, kalau memang kita mindsetnya terlalu muluk-muluk, memang itu susah, Pak. Karena semua itu butuh proses, dan saya sendiri juga kebetulan sebenarnya masih belajar, Pak, untuk bertani. Tapi alhamdulillah, mungkin pada saatnya nanti Bapak dan teman-teman silahkan datang ke lokasi, silahkan dilihat ya kan hasil dari katakanlah kerja keras saya, yang alhamdulillah sekarang ini ya bisa dibilang sudah, kalau menurut saya sih ya, bukannya saya menyombongkan diri, tapi karena berkat saya belajar, walaupun saya belajar dari YouTube, juga belajar dari penyuluh pertanian, dan itu saya terapkan, alhamdulillah juga hasil menurut saya maksimal, Pak. Nah, luar biasa. Jadi ini benar-benar menerapkan apa yang di bidangnya sekaligus apa yang menjadi hobinya dan menjadi sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari ya begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Baik, Pak, supaya kita bisa kembali lagi ke tema, karena ini masih bagian dari lingkungan hidup dan pariwisata, kita akan mengarah ke program kerja yang lain, Pak, yang terkait dengan potensi wisata di Desa Mereng, Pak. Menurut jenengan dan teman-teman di bidang lingkungan hidup dan pariwisata, kira-kira potensi wisata di Desa Mereng itu ada atau tidak, dan kalaupun ada seperti apa, Pak? Apa saja gitu? Ya, setelah beberapa kali saya mencoba, ya kan, bahasa lebih kerennya identifikasi ya, Pak. Identifikasi. Saya muter dengan teman-teman, ada beberapa tempat, ya kan, yang sebenarnya bisa dijadikan objek wisata. Cuma memang sementara ini karena ya di Desa Mereng sendiri belum ada tempat wisata yang
sudah menjadi objek wisata, Pak. Artinya hanya baru tempat-tempat yang sebenarnya bisa dijadikan itu nanti sebagai objek wisata. Potensi. Sebenarnya potensi untuk menjadi objek wisata itu ada, ya kan. Itu mana saja Pak kira-kira bisa disebutkan tempat-tempatnya Pak? Untuk sekarang ini hasil saya mutar dengan teman-teman sih, ya kan, ada beberapa tempat yang berpotensi nantinya bisa dijadikan objek wisata. Salah satunya ada di wilayah Dusun Kupang itu sendiri, ada semacam air terjun semacam, tapi air terjun, ya kan? Air terjun yang masih alami. Sebenarnya itu kalau bisa dikelola, ya kan, itu menjadikan sebuah tempat wisata yang sangat menarik sekali. Oke Pak. Yang lain Pak selain air terjun tadi kan ya, terus ada juga kalau kita mau lebih ke ini, itu kita bisa ada sebenarnya itu menjadikan sebuah, nanti juga kalau memang itu bisa dikelola, ya kan, bisa dimanfaatkan, itu sebenarnya itu menjadi sejarah, ya kan, berdirinya Desa Merang. Kalau kita itu ada potensi wisata religi, Pak. Di mana itu Pak? Itu posisi di wilayah Pagembrongan, khususnya lebih terkenal dengan Pecaten, ya. Di situ ada sebuah tempat yang menurut masyarakat sekitar itu tempat yang dikeramatkan, sehingga di situ dinamakan Candi Keramat. Oh, Candi Keramat. Ya. Ya. Dan menurut cerita dari warga masyarakat sekitar, Candi Keramat itu ada kaitannya dengan berdirinya Desa Merang ini. Makanya kami sangat tertarik sekali, ya kan, bagaimana kita bisa nantinya, ya kan, Candi Keramat tersebut menjadi wisata religi yang ada di Desa Merang. Juga masih ada lagi tempat yang di perbatasan wilayah sana antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, itu tepatnya di Kalirambu sana, ya kan. Itu juga sebenarnya potensi untuk menjadi sebuah tempat wisata. Itu hasil dari identifikasi kami beserta teman-teman, ya kan. Cuma sekarang ini masuk dalam program bidang lingkungan hidup dan pariwisata yang nantinya akan kita sampaikan ke pemerintah desa, khususnya juga ke mungkin pihak-pihak lain yang bisa nantinya mendukung, ya kan, bisa terbangunnya sarana dan prasarana supaya tempat tersebut bisa menjadi objek wisata. Oke. Berarti ada 3 ya Pak ya? Tadi sementara ini yang kami identifikasi ada 3, tapi masih ada lagi sebenarnya Pak. Cuma kami belum terlalu mendalam. Itu di mana Pak? Itu masih wilayah di Dusun Kerajaan sini, ya kan, ada itu. Sebenarnya itu juga ada kaitannya juga dengan Desa Merang, di SMKIT itu Pak. Itu kan ada semacam irigasi, ya. Kalau orang sini bilangnya embung. Itu sebenarnya kalau memang bisa ada anggaran untuk mengelola itu, nantinya bisa dijadikan itu tempat rekreasi, tempat nongkrong bagi yang hobi mancing. Itu kita bisa bikin irigasi, kita perbaiki lagi, kanan kirinya kita bikin taman untuk nongkrong kalangan muda ataupun tua, Pak, ya. Ya, nantinya bisa kita kasih bibit ikan di situ. Itu juga nantinya potensi menjadi tempat wisata. Oke, mungkin lebih jelasnya yang di depan SMK itu bekas bendungan mungkin ya? Iya, betul, bekas bendungan. Itu yang di sebelah lokasi yang akan dibangun masjid, yang sedang dibangun masjid di depan SMKIT. Itu ada bekas bendungan, dan itu statusnya berarti status tanahnya tanah negara atau tanah warga itu? Itu kalau kita telusuri itu tanah milik negara. Tanah milik negara. Baik, sangat menarik. Ada paling tidak ada 4. Jadi ada 4 lokasi yang potensial untuk menjadi wisata di Desa Merang. Yang pertama tadi di Dusun Kupang ada air terjun atau kita menyebutnya curug, ya, menyebutnya curug. Kemudian ada Candi Keramat,
ada Tugu Batas di Kali Rambut dan tadi bekas bendungan yang mungkin arahnya akan dibuat taman kalau mau dibuat wisata gitu ya. Ini ada yang menarik Pak di sini. Jadi yang tadi jenengan sampaikan bahwa ada keterkaitan dari satu lokasi itu yang menjadi potensi wisata dengan sejarah berdirinya Desa Mereng. Tadi jenengan menyebutkan ada Candi Keramat ya. Betul. Tentu ini menarik karena bisa kita arahkan potensi tersebut menjadi wisata religi, bisa juga menjadi wisata sejarah. Namun kendalanya ini Pak, kalau kita bicara sejarah, pada akhirnya kita bicara data. Betul. Ya, kita bicara data. Apakah ada memang sumber-sumber yang mengarah bahwa berdirinya Desa Mereng ini memang berkaitan dengan adanya Candi Keramat, dan mungkin ada yang belum tahu Candi Keramat itu isinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Ya, jadi begini Pak. Kenapa saya menyebutkan kalau Candi Keramat itu berkaitan dengan berdirinya Desa Mereng? Itu atas dasar saya berusaha menggali informasi dari para sesepuh yang ada di Desa Mereng ya. Walaupun sampai sekarang belum kita temukan bukti sejarah yang sebetulnya, karena kebetulan dari para sesepuh itu tidak ditulis Pak. Dan ini hanya berdasarkan cerita. Tapi dari berbagai sesepuh yang kebetulan kami datangi, ceritanya hampir sama Pak. Kalau kita mau benar-benar menggali sejarah Candi Keramat dengan berdirinya Desa Mereng, itu memang kita harus menghadirkan paling tidak ahli sejarah. Sebagaimana dulu Kabupaten Pemalang menghadirkan teman-teman dari universitas untuk menggali potensi sejarah itu. Cuma sekarang ini memang itu masih dalam tahap penelusuran dari kami dulu yang ada di sini Pak. Kebetulan beberapa kali saya masuk ke dalam Candi Keramat, memang di situ ada beberapa semacam petilasan. Bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya itu batu ya kan, ditumpuk semacam menyerupai makam, tapi sebenarnya itu bukan makam, tapi menurut para sesepuh itu lebih ke petilasan Pak. Tempat dulu para sepuh ya kan menenangkan diri di situ, mungkin menghidupkan cipta untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, untuk mendapatkan wangsit atau semacam apalah itu. Menarik sekali nih ya, wangsit bukan pangsit loh ya. Jadi hasil dari kami ya beberapa kali masuk ke sana, memang kami menemukan itu ada beberapa petilasan, dan kebetulan beberapa kali juga kami masuk ke situ juga tidak sembarangan Pak. Kami juga didampingi dari tokoh sepuh yang katakanlah ngopeni Candi Keramat, yang lebih dikenal sebagai juru kunci di Candi Keramat. Artinya tidak sembarangan, maksudnya apa ada ritual-ritual tertentu begitu Pak? Bukan seperti itu Pak. Artinya begini, karena berita yang kami terima dari masyarakat, dan itu sudah menjadi sebuah kepercayaan ya, khususnya masyarakat Desa Mereng di wilayah Pejaten sana, kalau memang tempat itu bukan kita mengkeramatkan itunya Pak, tapi memang dulunya itu tempat para tokoh yang sangat luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, sehingga di situ kalau menurut saya memiliki aura yang sangat luar biasa, sehingga saya pun kalau mau masuk ke sana, artinya tidak sembarang itu, bahasa lebih ininya, saya mau masuk permisi dulu, ucap salam ini dan itulah Pak. Artinya seperti itu, bukan berarti sembarang kita harus melakukan ritual, dan itu tidak. Cuma kita tetap didampingi oleh juru kunci dari Candi Keramat tersebut. Itu juru kuncinya orang sekitar Candi Keramat itu ya? Ya, masih sekitar di Candi Keramat sana. Kebetulan beliaunya itu memang turun-temurun, keluarga turun-temurun yang dipercaya untuk
ya bahasane ngopeni Candi Keramat. Nah, itu mohon maaf, menurut karena jenengan sudah pernah masuk bersama dengan juru kunci, mungkin ada sedikit bocoran siapa tokoh yang mungkin pernah berada di yang sekarang namanya Candi Keramat itu, yang pernah semedia atau entah apalah ya bahasanya. Apakah itu tokoh orang kerajaan mungkin ya, apa Angling Dharma mungkin ya, Arya Kamandanu kan bisa jadi ya. Itu ada bocoran enggak Pak? Siapa tokoh yang ada di situ Pak? Ya, hasil dari saya dan teman-teman menggali informasi, memang dari cerita para sepuh itu memang yang dulunya bersemedi di situ, katakanlah ini dan itu, memang itu tokoh dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram. Ya, jadi dulunya itu menurut cerita para sepuh itu ada tokoh dari Kerajaan Mataram yang kala itu mungkin dalam perjalanan ke wilayah barat atau gimana, terus bertempat tinggal di sini dan merasa nyaman, akhirnya bertempat di Candi Keramat tersebut. Artinya kenapa dinamakan Candi Keramat, itu istilahnya tempat yang dikeramat, ya, tempat yang dikeramatkan karena dulunya itu ada tokoh dari Kerajaan Mataram yang katakanlah bersemedi di tempat tersebut, Pak. Oke. Dapat bocoran bahwa tokoh yang masuk dalam Candi Keramat yang sekarang menjadi petilasan itu, ini bukan makam ya Pak itu ya? Bukan makam. Petilasan itu adalah tokoh dari Kerajaan Mataram. Tapi terlepas benar atau tidaknya itu juga perlu pembuktian kan ya Pak? Karena sekali lagi kalau kita bicara sejarah, ada beberapa sumber yang kita perlukan. Yang pertama bukti peninggalan fisik, bukti cerita, termasuk cerita lisan menjadi salah satu sumber, tapi perlu dikuatkan dengan adanya bukti tertulis, baik itu berupa pahatan di arca, relief dan sebagainya, termasuk dokumen. Nah, saya kira ini menjadi PR besar Pak untuk teman-teman di Desa Mereng apabila memang mau benar-benar menggali sejarah berdirinya Desa Mereng. Karena setahu saya untuk Kabupaten Pemalang sendiri itu penelitian dilakukan 3 tahun. Jadi 93 dibentuk tim penyusun yang memang melibatkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, baru 96 hasilnya keluar. Ya. Itu waktu yang lumayan lama ya. Dan saya kira memang mereka melakukan pemetaan, karena ketika kita bicara sejarah kan ada 2 objek yang kita bicarakan, waktu dan manusia ya, dengan perbuatannya. Nah, mungkin kalau kita di Desa Mereng ini mau melakukan penggalian sejarah, mencoba untuk melakukan periodisasi, mungkin sejarah pra kemerdekaan dan sejarah pasca kemerdekaan. Yang memungkinkan adalah sejarah pasca kemerdekaan. Saya kira itu bisa lebih ilmiah nanti untuk ditemukan bukti-buktinya. Ya, makanya kami dari bidang lingkungan hidup dan pariwisata itu sebenarnya sangat sangat tertarik sekali ya kan untuk menjadikan itu sebuah artinya objek wisata, tapi lebih ke wisata religi ataupun wisata sejarah. Wisata sejarah ya. Baik. Terkait dengan kalau untuk potensi yang lain Pak, mungkin kayak Curug, Tugu Batas, kalau tidak salah ini kan Tugu Batas di Kali Rambut ini sempat digaungkan di awal-awal Karang Taruna terbentuk di Desa Mereng, sampai pengurus kabupaten juga seringkali menanyakan ya Pak ya, betul, bagaimana progres rintisan wisata di lokasi Tugu Batas Kali Rambut antara Desa Mereng dengan Desa Jatinegara begitu ya Pak. Itu bagaimana Pak? Ada kendala-kendala apa Pak sampai hari ini? Ya, memang di awal-awal kita memang sangat semangat sekali ya dengan melihat potensi di perbatasan. Itu awal-awal kita memang punya gagasan mau mendirikan semacam kedai Pak di situ ya kan. Kedai tempat singgah ya, tempat nongkrong. Karena kebetulan tempat itu kan kalau kita amat-amati itu sebenarnya sudah menyerupai kapal ya, kapal. Sehingga saat kami ke sana, ini kalau dijadikan tempat wisata dengan konsep
yang sangat sederhana, kayaknya sangat menarik sekali ini, apalagi itu di perbatasan. Dan kami sempat sudah merilis ya, katakanlah nama yang nantinya akan dijadikan di Tugu Patas tersebut. Nama wisatanya? Ya, nama wisatanya walaupun lebih ke arah ke nama-nama minuman ya, tapi lah ya kekinian lah. Karena kita melihat beberapa titik wisata di tempat-tempat lain juga lebih ke nama yang lebih mudah dikenal sama orang, lebih mudah diingat sama orang. Cuma sampai sekarang ini memang kita terkendala di infrastrukturnya, Pak. Karena memang itu kita harus bubak ya. Karena itu masih lahan kosong, kita harus membuat infrastrukturnya walaupun mungkin sederhana tapi jelas memakan biaya. Nah, kendalanya kita di Karang Taruna khususnya di bidang lingkungan hidup dan pariwisata itu belum punya link ya kan untuk mengunduh lah bahasanya ya, anggaran supaya bisa membangun infrastruktur di Tugu Patas. Oke. Terkait dengan infrastruktur, sebelum kita bahas jauh lebih itu, status dari tanah yang akan dijadikan objek wisata di Kali Rambut itu statusnya milik desa, milik kabupaten atau milik provinsi berarti Pak itu Pak? Nah itu sebenarnya yang jadi pertimbangan kami akhir-akhir ini Pak. Kenapa akhirnya sementara kami off dulu untuk pembahasan ke sana karena itu lahan itu milik PU. Provinsi berarti? Iya, ikutnya provinsi. Itu berarti milik PU, milik provinsi. Yang kalau mau kita mau membuat tempat wisata di sana, mau nggak mau kita harus ada izin ke PU. Iya. Nah, pertimbangan kami ya kan, karena itu tanah milik negara, milik PU, bukan tanah desa ya. Kami takutkan nantinya ketika tanah tersebut di kemudian hari mau dipergunakan untuk kepentingan PU, mau nggak mau kita harus menyerahkan. Iya, betul. Makanya sampai sekarang ini kita off dulu di sana, kita cari potensi yang lain dulu. Walaupun sebenarnya di sana sangat luar biasa. Betul. Artinya dari bidang lingkungan hidup dan pariwisata Karang Taruna ini sebenarnya bisa-bisa saja mengupayakan untuk membangun infrastruktur di situ, mengelola wisata di situ. Cuman takutnya karena status kepemilikan tanah tersebut masih milik PU, suatu saat PU butuh, mau nggak mau bangunan seperti apapun di situ ya akhirnya diambil alih begitu mungkin ya Pak ya. Bapak-bapak PU tolong diizinkan ya Pak untuk dikelola oleh Karang Taruna. Ya Pak, ini menarik sekali Pak memang. Karena ini kaitannya juga dengan bagaimana kita membangkitkan potensi ekonomi di desa supaya para pemuda itu tidak selalu ke perantauan atau lari ke kota. Nanti kalau desa ditinggal pemuda bagaimana? Desa bisa maju, kan begitu ya Pak ya? Betul. Arahnya seperti itu. Baik Pak, terkait dengan kesiapan SDM mungkin Pak. Jadi dari sekitar 4 potensi desa wisata ini tadi, paling tidak mungkin dari bidang lingkungan hidup dan pariwisata, bagaimana upaya menyiapkan SDM-nya yang nantinya bisa diplot-plotkan untuk mengelola wisata tersebut. Ya, jadi begini Pak. Memang untuk sekarang ini untuk SDM kita masih kekurangan. Makanya kemarin kita berupaya ya kan mau mengadakan pelatihan terkait dengan SDM ya kan. Yang nantinya bisa mengelola tempat wisata entah di Tugu Patas atau di tempat lain. Itu memang dalam progres ya kan, dalam progres yang mungkin dalam waktu dekat ini kita mau menghadirkan narasumber untuk mendidik ya teman-teman di Karang Taruna sini ya ataupun pemuda-pemuda yang ada di desa ini supaya punya kemandirian, punya bekal ya kan di bidang pariwisata. Apa sih yang harus dilaksanakan ketika tempatnya sudah ada? Memang itu lagi kita siapkan Pak, supaya nantinya begitu kita dapat katakanlah waktu yang tepat, pendanaan juga ini SDM-nya sudah tersiapkan. Iya. Karena itu kita bicara wisata tetap pengelolaan itu perlu ya. Dan terkait ini Pak, mungkin mulai dari pelatihan dan pengelolaan itu kan jelas membutuhkan anggaran begitu ya Pak ya. Tadi
Pak Untung Santoso juga sempat menyinggung itu. Kira-kira sumber dananya bisa dari mana saja Pak kalau kaitannya dengan pengelolaan wisata di desa gitu Pak? Kalau kita bicara sumber dana atau pendanaan ya untuk pengelolaan, sebenarnya sumbernya itu banyak sekali Pak. Cuma sekarang ini memang kita kalau mau katakanlah meminta anggaran ke pihak-pihak terkait atau ke desa ya kan, sebenarnya bisa-bisa saja ya kan. Cuma sekarang ini yang lebih kita ini kan kita sudah menyiapkan SDM itu Pak. Terkait nanti itu untuk pendanaan dan lain-lain, memang kita lagi berupaya supaya sebenarnya biar kita itu tidak ketergantungan dengan istilah jaluk maring desa, jaluk maring mana. Supaya kita lagi membangun ya kan, supaya mindset kita ya kan, jangan apa-apa minta ke desa, apa-apa minta ke pemerintah. Lalu kemana Pak mintanya Pak? Ya kita sebenarnya bisa swadaya di awal Pak, ataupun kita bisa menghadirkan orang ya kan yang katakanlah ya lebih Investor istilah sultan ya sebagai investor. Investor. Karena pengelolaan wisata itu kalau kita tidak menghadirkan pihak ketiga itu untuk berkembang itu sangat susah sekali Pak. Kalau kita hanya mengandalkan misal nih dari desa, oke, pendanaan dari desa. Tapi kita juga harus melihat di peraturan pemerintah ya kan yang mengatur tentang keuangan desa ya, yang mana dana desa bisa digunakan untuk pengembangan tempat wisata. Manakala tempat tersebut sudah ada objeknya Pak, artinya sudah ada bangunannya, tinggal pengembangan pengelolaan. Mungkin sebesar apapun kita menggunakan dana desa itu bisa-bisa saja melalui misal lewat BUMDes atau apa. Tapi kalau untuk awal pembangunan infrastruktur, saya rasa mungkin agak susah Pak. Investor akan tertarik manakala rintisan wisata itu sudah jadi, paling tidak seperti itu ya. Jadi tinggal jadi pengembangan. Tapi untuk merintis dari awal itu dikembalikan ke pengelola. Nah sekarang kita bicara pengelola awal ini, itu ada istilah Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata, dan ada kemungkinan juga bisa dikelola oleh BUMDes. Nah menurut jenengan ini antara dua lembaga ini, antara Pokdarwis dan BUMDes, mana yang sebenarnya paling bisa berperan untuk menggali potensi, untuk mengelola potensi wisata di desa Pak? Sebenarnya kalau kita bicara lebih ke anggaran Pak, manakala tempat tersebut sudah ada rintisan wisatanya, ada tempat wisatanya. Kalau untuk bicara anggaran sebenarnya kita lebih ini ke BUMDes. BUMDes. Ya karena BUMDes itu kan bisa disuntik anggaran melalui dana desa ya kan, untuk mengembangkan usaha yang ada di desa. Karena BUMDes itu berarti badan usaha milik desa ya kan? Tinggal subnya itu unitnya, unit usahanya itu apa. Kalau memang di tempat tersebut rintisan wisatanya sudah ada, terus potensinya sangat luar biasa, kalau menurut saya daripada kita ke Pokdarwis ya lebih ini ke BUMDes. Karena tidak menutup kemungkinan ya kan, kalau tempat tersebut membutuhkan anggaran yang lebih besar, kalau lewatnya BUMDes itu saya rasa lebih mudah. Dan ketika tempat tersebut sudah menjadi tempat wisata yang sangat ramai sekali ya kan, itu kan bisa menjadikan sebuah pendapatan asli desa ya untuk menjadi kas desa. Cuma sekarang ini memang kendala kita, lagi-lagi kita terkendala Pak. Terkendala memang rintisan wisatanya itu belum maksimal lah. Artinya kita belum berani meminta anggaran ke pemerintah, ya kan? Karena itu saya sampaikan di awal, dana desa bisa-bisa saja digunakan untuk itu, tapi sifatnya untuk pengembangan. Ini yang kadang perlu kita beri pemahaman kepada masyarakat ya. Kebanyakan masyarakat kan taunya dana desa, mana duitnya, ada uangnya ini. Betul, dana desa itu sangat banyak ya kan, tapi peruntukannya itu kan harus ada aturan-aturan yang harus mekanisme yang harus dilalui ya kan. Betul. Apalagi sekarang itu penggunaan dana desa harus sesuai dengan kode rekening dan masing-masing.
Makanya di sini saya sedikit menyampaikan ya kan, kembali yang saya sama di awal, kami sebenarnya lagi membangun mindset biar di awal ya kan, di awal itu kita jangan apa-apa minta ke pemerintah dulu, tapi kita buktikan dulu, dengan pemerintah, ini loh ya kan, tempat wisata ini loh, kami dari katakanlah masyarakat sekitar ada swadaya untuk membangun itu dulu ya kan, sehingga manakala kita mau pengembangannya, oke, baru kita ke pemerintah. Artinya sebelum kita melakukan itu, jangan dulu lah kita minta ke pemerintah dulu. Tapi tentunya tetap kita butuh bantuan pemerintah dong. Apalagi kalau untuk awal-awal tadi ya, misalnya terkait perizinan dan sebagainya, itu kan tetap kita butuh. Sembari kita mencari sultan gitu ya. Iya. Jadi mohon para sultan di Desa Mereng, ini ada program bagus, tolong disupport ya. Gitu ya Pak ya. Ya betul. Artinya gini Pak, sebenarnya kalau memang ada ya sultan yang mau menginvestasikan ya kan, anggarannya ya kan, menyisihkan untuk mengelola tempat wisata, itu sebenarnya lebih ke apa Pak? Artinya betul yang disampaikan jaringan, kita tetap butuh pemerintah terkait dengan perizinan di awal. Karena kita tidak bisa lepas perizinan, tidak mungkin kita nggak minta bantuan dari pemerintah, ya kan. Cuma untuk pendanaan, kalau bisa di awal itu, ya kan, kita itulah cari sultan, ataupun mungkin kalau ada teman-teman ya yang lebih ini, mungkin patungan dulu lah ya kan. Walaupun itu sebenarnya sangat sulit kalau untuk patungan, wong hidup kita saja lagi. Iya. Teman-teman yang sedang padang ya, teman-teman yang sedang padang bisa investasi ya, ini terkait dengan wisata di Desa Mereng. Tolong investasinya untuk kami yang sedang padang dadat. Baik Pak, terkait mungkin ini perlu ada nilai jual Pak. Artinya menarik investor atau mungkin BUMDes tadi untuk meyakinkan itu harus ada sesuatu yang menarik mungkin Pak. Jadi apa yang bisa kita semacam brandingnya untuk di Desa Mereng yang bisa kita jual itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, dari beberapa kali ya kan, kita ini memang branding itu sangat penting sekali Pak. Makanya kami, karena Mereng itu sebenarnya kan lahan yang lebih dikenal dengan pertanian Pak. Ya. Pertanian. Ya. Lahan pertanian, dan di tempat wisata sana pun karena identitas kita ini lebih dikenal dunia luar itu dengan tanaman durian, pete dan lain-lain. Makanya dari komoditi-komoditi yang ada yang lebih dikenal masyarakat berarti itu kan durian. Durian ya. Makanya yang kita jual nanti ya kan untuk menarik itu ya berarti wisata durian itu. Mungkin tidak hanya Mereng Pak kalau bicara durian ya. Itu menjadi salah satu juga di Mereng. Tapi ketika berbicara durian itu hampir di wilayah Warumpring ya Pak ya. Di desa-desa Warumpring terutama yang wilayah-wilayah ke barat sini memang produksinya adalah durian Pak ya. Betul sekali Pak. Cuma sekarang ini durian yang menjadi tren khususnya di Kecamatan Warumpring ya kan, lebih khususnya di Desa Mereng ini, sebenarnya kalau kita mau mencari petani duriannya sendiri sebenarnya itu sangat susah sekali Pak. Artinya persentase petani durian itu sangat kecil sekali. Itu durian-durian yang ada di pinggir jalan sebenarnya itu durian dari luar, bukan durian Warumpring. Yang durian asli lokal Warumpring ataupun Mereng itu sebenarnya sudah sangat sedikit lah ya, hanya berapa persen itu ya. Makanya tadi saya di awal bilang kita mau sudah branding durian itu nantinya kembali lagi kita berupaya biar bisa di Desa Mereng ini ya ada perkebunan durian ya kan, entah itu lahan pribadi ataupun bisa lahan dari pemerintah dalam hal ini atau bengkok atau apa ya, supaya kita bisa mengembalikan ya kan bahwa ini loh durian asli Mereng. Tidak cuma hanya di tempat sini ada durian tapi sebenarnya itu bukan durian sini. Makanya kembali saya sampaikan kenapa saya nanti menjual branding ya kan untuk Desa Mereng itu durian ya kan, karena itu tadi Pak, keprihatinan memang
dari petani-petani durian yang sekarang itu sudah hampir punah. Oke, berarti durian yang di pinggir jalan dijual di sekitaran Mereng Warumping itu ternyata bukan murni lokal ya Pak ya. Bukan. Jadi ini jujur ya, berarti ini jujur bahwa kita punya peluang sebenarnya kalau kita membaca peluang bahwa wilayah di Desa Mereng dan desa yang lain sebenarnya bisa dijadikan satu kantung kebun durian ya Pak ya. Betul. Atau kita pakai sistem tanam paksa Pak, seperti zaman kolonial. Tanam durian semua. Baik Pak, ini menarik Pak. Jadi ada satu branding dari Mereng, salah satunya itu durian. Kira-kira selain ini produk pertanian Pak, mungkin produk budaya Pak. Kalau kita korelasikan dengan Candi Keramat, berarti kan kita memerlukan satu penggalian terhadap budaya khas di Desa Mereng itu apa Pak? Jadi begini Pak, kalau kita bicara budaya ya khas yang di Desa Mereng itu yang sekarang ini sudah katakanlah punah Pak. Padahal itu kalau menurut saya itu sebuah budaya ya kan yang harus dilestarikan. Sekarang ini apa ya Pak itu namanya kuntulan ya Pak. Kuntulan. Ya, kuntulan kalau mungkin lebih kayak orang main apa rebana ya Ban kan? kepret. Iya, ban Ya, kepret. ban kepret. Ya, itu sebenarnya kan kalau dulu waktu saya masih kecil itu masih ada ya, tapi sekarang itu sudah tidak ada. Itu yang sebenarnya lagi kami ini mencari siapa sih yang masih bisa bermain itu supaya nantinya bisa katakanlah diwariskan ke generasi muda supaya itu menjadi sebuah budaya yang harus dilestarikan. Kalau itu mungkin lebih modern ya, kuntulan ya Pak ya, lebih ke arah modern. Tapi kalau yang mungkin terkait dengan riwayat Candi Keramat tadi, zaman-zaman kerajaan, itu kalau tidak salah kan kita punya mitos, misalnya di Kubang itu Pak, tidak boleh nanggap wayang, yang tidak boleh nanggap wayang, atau mungkin bukan hanya di dusun Kubang, kalau nanggap wayang itu nanti jadi lautan dusunnya. Ini mitos, tapi ini berkembang di masyarakat. Dan ada juga gong di Candi Keramat yang berbunyi pada malam tertentu. Ada juga mitos yang berkaitan dengan olahraga nih, prestasi olahraga di Desa Mereng. Itu dulu ada tim sepak bola namanya Lingga Putra. Dari zaman-zaman dulu katanya kalau mau main bola itu ada satu petanda baik ketika ada ayam jago berkokok dari Candi Keramat, begitu Pak ya? Atau itu gimana Pak penjelasannya Pak? Mungkin jangan lebih paham lah. Ini juga mantan pemain Lingga Putra soalnya. Ini akhirnya merepet ya Pak. Iya, ini kaitannya dengan riwayat sejarah juga sih ya, budaya itu. Kebetulan memang ya berkaitan ya antara lingkungan hidup, berarti kan makna dari lingkungan hidup karena kita hidup di Desa Mereng. Iya. Berarti ya kita memang harus memahami lingkungan yang ada di Desa Mereng ya kan. Ya, berarti itu sebenarnya tidak menyimpang dari bidang lingkungan hidup. Memang betul Pak, mitos yang berkembang di masyarakat khususnya di Desa Mereng ini memang tidak boleh bahasanya nangkep wayang, tapi sing wayang kulit. Wayang kulit tak Tapi boleh. kalau wayang golek itu masih diperbolehkan. Itu mitosnya karena dulunya itu yang bersemayam katakanlah ya di Candi Keramat tersebut memang entah itu dari para lelembut atau para apa ya kami kurang memahami itu. Memang cerita yang berkembang di masyarakat itu memang ada sebuah perkumpulan mungkin ya, kalau lebih sekarang grup lah ya, grup pemain itu gamelan, dan ada beberapa masyarakat yang mendengar di mungkin malam-malam tertentu di dalam Candi Keramat itu seperti ada orang yang lagi bermain gamelan. Dan terkait dengan olahraga, kebetulan saya dulu juga pemain Lingga Putra ya kan. Kenapa dinamakan Lingga Putra itu kan sebenarnya itu singkatan Pak.
Singkatan apa itu, Pak? Lingga Putra itu sebenarnya kan Liringgalih, ya kan? Liringgalih. Lingga itu Liringgalih. Itu mengambil nama dari ayam jago yang dulu, ya kan, yang karena masyarakat dulu itu masih kental sekali dengan hal-hal klinik semacam itu. Memang kalau kita melihat flashback ke belakang sejarah persepak bolaan yang ada di Desa Merang, memang kalau kita mau mengadakan turnamen atau kita mau bermain di luar daerah kita, memang malahnya kita ada ritual, Pak. Semacam doa bersama, kita menunggu suara ayam jago yang ada di dalam Candi Keramat itu berkokok, dan itu menjadi sebuah pertanda, Pak. Artinya begini, kalau ayam jago di dalam Candi Keramat itu malamnya berkokok, lain ya, entah itu faktor kebetulan atau memang betul-betul ada Atau cocokologi ya? Iya, cocokologi ya kan. Juga mungkin karena sugesti para pemain terbangun dengan mitos kepercayaan tersebut, Pak. Sehingga menang. Pasti menang. Pasti menang Pasti itu ya. menang kalau ayam jago itu. Besok kita cari jagonya di Candi Keramat ya. Kalau menurut saya lebih ke Kina sih gini, karena masyarakat lebih mempercayai itu ya, sehingga sugestinya itu Pak, sehingga orang akhirnya bermain dengan sangat serius. Betul. Baik, Pak. Dari pembicaraan kita pada hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada banyak potensi wisata di Desa Mereng yang mengarah atau mengerucut ke satu, bisa potensi wisata sejarah, wisata agrobisnis, wisata religi, termasuk wisata edukasi, karena kalau kaitannya pertanian itu kan bisa untuk sasarannya adalah wisata edukasi. Ini artinya potensi kita begitu banyak di Desa Mereng. Tinggal ada beberapa kendala mungkin yang menjadi PR kita bersama, baik dari para pemuda, masyarakat maupun pemerintah, yaitu terkait perizinan, terkait dana. Jadi ayo para sultan lokal, jadi mohon bisa invest ya. Kemudian terkait dengan penelitian, jadi ini menjadi bagian penting juga bagaimana kita menarasikan suatu objek wisata supaya memiliki nilai jual. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Ya, sekali lagi saya tegaskan, Pak, ini terkait untuk teman-teman di kalangan muda ya. Kita kembali ke pembicaraan awal, biar dipahami supaya mindset mereka ya kan itu tidak beranggapan kalau bahwa bertani itu kotor. Betul, kalau kita prakteknya kita bertani itu memang kita bermain kotor-kotoran ya kan. Tapi kita harus bisa menghilangkan mindset tersebut ya kan. Seperti saya sampaikan di awal, ini saya pesan untuk para kalangan muda, Pak. Untuk kalangan muda, untuk kalangan milenial ya kan. Berkeringat itu sehat ya kan. Kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada, dan anggaplah sawah atau kebun kita itu adalah kantor kita. Sehingga kita tidak akan merasa malu ya kan menjadi petani. Karena petani itu sebenarnya bagian dari yang menopang ketahanan pangan di Indonesia ini. Betul. Mungkin satu pesan, Pak, untuk secara keseluruhan untuk Karang Taruna Desa Mereng, kira-kira harapannya seperti apa, Pak? Harapan saya terutama untuk Karang Taruna ya, berarti kan kalangan muda dari usia 13 sampai 45 tahun. Marilah kita bahu-membahu ya kan, kita saling support, kita saling menggali potensi yang ada di Desa Mereng, entah itu dari bidang pertanian, entah dari kerajinan, entah dari potensi yang lain ya kan. Kalau kita bisa saling support, saling bekerja sama ya kan, dan menjadikan itu sebuah ya kan pekerjaan yang kita tekuni. Artinya kita jangan separuh-separuh kalau mau melaksanakan itu. Insya Allah itu akan menjadikan sebuah penghasilan khususnya untuk diri kita sendiri dan keluarga. Artinya kita dalam melaksanakan sesuatu ya kan jangan pernah setengah-setengah. Dan untuk organisasi, bagaimana organisasi ini mau besar ya kan, bagaimana organisasi ini mau jalan kalau ya tidak ada koordinasi yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, hubungan antar anggota ya kan memang harus kita jalin, kita jaga supaya keharmonisan di sebuah organisasi itu bisa terbangun, Pak. Supaya nantinya organisasi itu tidak cuma hanya sebuah slogan. Di Mereng ada organisasi ya kan,
ada Karang Taruna, tapi faktanya kita mau mengumpulkan beberapa orang saja susah. Sulit. Padahal itu sudah ada wadahnya. Sekali lagi ya kan, saya pesan, ya, saya titipkan kepada kalangan muda ya kan, marilah kita bersama-sama membangun desa dengan potensi yang ada. Betul. Supaya ke depan desa kita menjadi sebuah desa mandiri. Amin, 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 amin. Terima kasih pada Bapak Untung Santoso, ini ilmu yang sangat luar biasa. Beliau juga punya sepak terjang dan jam terbang yang tinggi ya terkait dengan organisasi. Matur nuwun sekali Pak Untung Santoso sudah memberi kami banyak ilmu dan informasi, dan nantikan podcast berikutnya dengan tema yang berbeda, tentunya dengan tamu yang lebih spesial lagi. Terima kasih kepada Bapak Untung Santoso. Sama-sama. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.